Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli-Soliha semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran tematik. Kita masuk ke tematik 4D. Jadi kita masuk ke buku baru ya, tematik 4D. Kita masuk ke pembelajaran tematik subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran subtema 1, silahkan dibuka bukunya di halaman 2. Di situ ada 2 gambar ya. Ayo mengamati. Ada 2 gambar. Jadi di situ dijelaskan bahwa keadaan alam di sekitar kita itu ada banyak jenisnya. Ada yang kalau yang kemarin sudah Bu Arin jelaskan tentang sumber daya alam. Jadi ada beberapa bentang alam ya. Di Indonesia ada jenis dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada pantai. Nah, keadaan alam ini itu mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Misalnya, nah kalau tadi sudah Bu Arin jelaskan tentang jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi ya, salah satunya adalah contoh pekerjaan pemetik daun teh, tetapi untuk di dataran tinggi tidak hanya semua orang itu bekerja sebagai pemetik daun teh ya, jadi sebagian besar juga memanfaatkan sumber daya alam yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya teh saja, karena teh itu hanya sebagai contoh saja. Nah sekarang kalau tadi sudah Bu Arin jelaskan tentang dataran tinggi, sekarang bagaimana jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah atau pantai. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang sumber daya alamnya melimpahkan. Nah, manusia itu memanfaatkan sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Nah, salah satu sumber daya alam di pantai itu banyak dimanfaatkan sebagai mata pencaharian, yaitu ya, jadi kalau yang sering ke pantai pasti tahu kalau di pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali pohon-pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini juga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian untuk masyarakat yang ada di sekitar pantai. Pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan karena apa? Ada di teks halaman 3 ya. Pohon kelapa yaitu pohon kehidupan. Kenapa dibilang pohon kehidupan? Karena mulai dari semua bagian batangnya, pohonnya ya, daunnya dan buahnya itu semua bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Coba silahkan disimak di halaman 3, teksnya silahkan dibaca. Oke, sudah dibaca teks yang ada di halaman 3. Jadi mulai dari daun, buah, batang, bunga, dan akar itu memiliki fungsi atau bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa kalian identifikasi masing-masing fungsi di halaman 4. Nah, kalau sudah kalian baca apa saja manfaat dari masing-masing bagian dari pohon kelapa, jadi banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Nah, salah satunya itu adalah pembuatan minyak kelapa. Nah, bisa kalian lihat ya di halaman 5. Di situ ada proses pembuatan minyak kelapa yang kita tahu bahwa VCO biasa kita sebut dengan VCO atau Virgin Coconut Oil itu mempunyai banyak sekali manfaat ya. Nah, sekarang melalui gambar tersebut kalian bisa tahu bagaimana proses pembuatan minyak kelapa. Jadi dari kelapa yang dikupas terus dijemur, setelah dijemur pengepresan atau ampas kelapanya diambil, sudah dipres ampas kelapanya menjadi minyak kelapa. Oke, pada pembelajaran kedua ada materi penting tentang bagaimana contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada halaman 10 dan 11 silahkan dibuka bukunya. Di situ ada materi penting tentang Pancasila. Jadi yang kita tahu bahwa Pancasila itu otomatis artinya adalah 5 sila. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi untuk
sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, silahkan dibuka bukunya di halaman 11. Di situ ada masing-masing simbol dari masing-masing sila. Jadi, masih ingatkah kamu mengenai simbol-simbol sila Pancasila? Jadi, silahkan kalian lihat di halaman 11, di situ ada simbol masing-masing sila. Untuk menjadi seorang arsitek itu diperlukan ketelitian yang tinggi. Selain itu, seseorang arsitek pun harus jujur dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, bukan cuma arsitek, semua pekerjaan pun harus dilakukan dengan bersikap jujur. Nah, ketika menyampaikan ukuran suatu bangunan ya, mereka harus menyampaikannya dengan tepat dan benar. Karena kalau tidak tepat dan benar, itu bisa mempengaruhi kualitas bangunannya. Nah, adapun pekerjaanmu nanti, sikap jujur juga kita tanamkan dalam diri kita. Jujur itu merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Nah, termasuk ke sila keberapa? Jadi, jujur itu merupakan kita merasa diawasi oleh Allah ya. Yang kita tahu Allah selalu mengawasi kita atau Maha melihat. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha melihat, kita berarti juga mempercayai bahwa Tuhan itu esa, ya, dan otomatis termasuk ke dalam pengamalan sila pertama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu pengamalannya dalam bentuk sifat yang jujur, sikap yang jujur, merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga, masih subtema 1 ya. Silakan dibuka halaman 14. Di situ kita akan belajar tentang bagaimana membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Silahkan dibuka bukunya di halaman 14. Di situ ada teks tentang rajinlah bekerja. Membandingkan, bacalah teks yang berjudul Rajinlah Bekerja pada bukumu. Jadi setelah kita membaca teks tersebut, kita bisa membandingkan bagaimana sifat-sifat yang tokoh yang ada pada teks tersebut ya. Untuk mengidentifikasinya, silahkan kalian coba jawab teks atau pertanyaan di bawah teks yang ada di halaman 15. Di situ ada poin 1 sampai dengan poin 5. Silahkan dikerjakan. Sebelumnya jangan lupa dibaca dengan seksama teks yang ada di halaman 14 tentang rajinlah bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat ya, masih tentang tokoh dalam cerita. Jadi kita akan berpendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Sebelumnya silahkan dibuka bukunya di halaman 19. Di situ ada teks tentang pemulung yang jujur. Jadi Bu Arin jelaskan teks tersebut. Jadi di suatu siang ya, di sebuah pasar itu ada pemulung yang namanya Pak Yana. Pak Yana ini adalah seorang pemulung yang sangat rajin bekerja. Jadi dia sudah berkeluarga, memiliki istri dan 4 orang anak yang masih kecil. Jadi walaupun dia mendapatkan uang yang tidak seberapa, tapi dia selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah ya. Nah, Pak Yana ini putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah lagi. Jadi pada suatu pagi, Pak Yana ini bergegas memulai pekerjaannya menuju pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya untuk melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu memulung sampah ya, sampah-sampah plastik. Tapi pada pagi itu ya, dia bertemu dengan seorang ibu muda yang tasnya terjatuh di depan Pak Yana. Tetapi pada saat itu Pak Yana langsung memungut tas tersebut tanpa membuka dan mengambil sesuatu apapun yang ada di dalam tas punya ibu muda itu ya. Nah, pada saat si ibu muda ini menoleh ke belakang, jadi tukang ojeknya ini berhenti. Si ibu muda tadi berlari menuju Pak Yana dan menghampiri ibu tadi ya. Nah, pada saat itu Pak Yana memberikan tasnya kepada ibu muda tersebut tanpa mengambil selembar uang pun ya.
Nah, pada saat itu karena kejujurannya Pak Yana, ya, walaupun dia tidak mempunyai uang yang banyak dari pekerjaannya, tetapi dia dengan jujur ya melakukan pekerjaannya, tidak mengambil apapun ya dari tas punya ibu yang terjatuh tadi. Akhirnya ibu muda ini dengan senang hati memberikan beberapa lembar uang untuk Pak Yana sebagai ucapan terima kasih karena Pak Yana sudah bersikap jujur. Karena dia walaupun dia menemukan tapi dia tidak mengambil apapun dari tas punya ibu muda itu. Nah, akhir cerita karena melihat kejujuran Pak Yana, ibu muda tadi mengajak Pak Yana menjadi bekerja menjadi penjaga sekolah di tempat ia bekerja. Nah, akhirnya Pak Yana ini bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang cukup. Dan dari teks yang sudah kita baca tadi, bahwa kita ambil kesimpulan atau pelajaran bahwa apapun pekerjaannya kita harus bersikap jujur. Nah, yang mana bahwa bersikap jujur ini adalah salah satu pengamalan dari makna sila Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya, yang sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian ayo berpendapat. Kita akan menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan sila dalam Pancasila. Jadi berdasarkan teks yang ada di halaman 19 tadi, bahwa kita bisa menyambungkan dengan Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi walaupun apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, kita harus bersikap jujur karena dimanapun atau kapanpun Allah mengawasi kita, Allah Maha melihat, sehingga kita bisa mengamalkan sikap pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dari teks tadi yang sudah Bu Arin jelaskan, bahwa menurut kalian apakah sikap Pak Yana sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, jadi jawabannya sudah, sikap Pak Yana sudah mencerminkan pengamalan makna sila pertama Pancasila. Yang kedua, apa yang terjadi jika Pak Yana tidak mengembalikan tas yang ia temukan? Apakah sikap tersebut akan bertentangan dengan sila pertama Pancasila? Ya, jadi bersikap kalau tidak dikembalikan otomatis itu termasuk ke dalam sikap yang tidak jujur ya. Tidak jujur itu bukan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kalau kita sudah membahas tentang sikap yang dilakukan oleh Pak Yana pada halaman 21, di situ ada beberapa gambar tentang contoh sikap jujur dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang pertama itu gambar yang tentang jadi lagi ulangan, tidak menyontek ketika ulangan, itu merupakan sikap yang jujur. Dan yang kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Jadi misalnya kita menjatuhkan vas bunga punya bunda di rumah, kita harus memberitahu bunda, meminta maaf karena sudah memecahkan vas bunga tersebut. Nah, apa sih manfaat sikap jujur? Jadi kalau kita sudah mengamalkan sikap yang jujur, otomatis yang pertama kita bisa dipercaya oleh orang lain, dan yang kedua disenangi keluarga dan orang lain. Yang ketiga, kita mempunyai banyak teman karena kita jujur ya, tidak suka bohong. Dan yang keempat, membuat hati kita tenang karena kita sudah melakukan sikap yang jujur, tidak menutup-nutupi kesalahan kita sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Arin sampaikan. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.